Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu jenis toharo yang kedua di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6 di atas. Syariat toharo yang kedua disebut dengan kalimat wa in kuntum junuban fattoharu. Dan jika kamu dalam keadaan junub, maka bersucilah. Kata toharu pada ayat tersebut berarti bersuci, sehingga fattoharu diperintahkan untuk bersucilah. Apa yang dimaksud dengan bersuci pada ayat tersebut bisa dikonfirmasikan dengan surat An-Nisa ayat yang ke-43. Di dalam ayat tersebut Allah menyampaikan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukaro hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Di dalam ayat tersebut pada bagian pertengahan ayat itu Allah menyebutkan wala junuban ila abiri sabilin hatta tagtasilu. Dan janganlah orang-orang yang junub itu masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan ibadah sholat, kecuali kalau dia masuk ke masjid hanya sekedar lewat, hatta tagtasilu, hingga dia mandi. Sehingga dengan konfirmasi surat An-Nisa ayat yang ke-43 itu dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan fattoharu pada ayat yang ke-6 surat Al-Maidah bagi orang yang sedang dalam keadaan junub itu adalah faksilu, yaitu mandi. Jadi jenis toharo yang kedua yang tersirat di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6 di atas adalah mandi. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, mandi ada dua macam. Yang pertama yaitu mandi kesehatan atau mandi biasa, yaitu kegiatan mandi yang sifatnya duniawiyah. Ya, mandi ini untuk kesegaran badan kita, untuk kesehatan tubuh kita. Karena sifat mandi ini adalah duniawiyah, maka kaifiyahnya, tata caranya tidak ditentukan secara khusus seperti kaidah di dalam urusan dunia. Jadi dalam hal urusan dunia itu tata cara kaifiyahnya tidak ditentukan. Terserah kita mau melakukan mandi dengan cara bagaimanapun, diserahkan kepada kita. Mau dimulai dari kepalanya dulu silakan, dimulai dari kakinya dulu silakan, dimulai dari perutnya silakan, mau masuk ke dalam kulah juga silakan, mau diguyur juga silakan. Jadi mandi ini tidak ada ketentuannya secara khusus karena sifatnya duniawiyah, mandi kesehatan, mandi biasa. Nah, karena mandi ini adalah mandi biasa yang sifatnya duniawiyah, maka tidak mendatangkan pahala. Tapi mandi ini mendatangkan kebersihan badan kita, rasa segar tubuh kita, sehat tubuh kita. Sehingga mandi ini tidak mempengaruhi kesucian seseorang dalam beribadah, termasuk sholat. Jadi kalau kita habis mandi biasa ini, kemudian mau melakukan sholat, ya tetap harus bertoharoh. Misalkan ya berwudu atau mandi ibadah. Nah, jenis mandi yang kedua yaitu disebut dengan mandi ibadah. Yaitu mandi yang memang mempunyai nilai ibadah. Mandi yang apabila kita kerjakan akan mendapatkan pahala, dan mandi ini mempengaruhi kesucian seseorang dalam beribadah, khususnya ibadah sholat. Jadi kalau kita mau sholat,
dalam keadaan junub tadi itu, kita nggak mandi ibadah, mandi biasa tadi, ya tidak sah sholatnya. Jadi harus mandi ibadah. Sebagai mandi yang sifatnya ibadah, maka ada tuntunan yang mengaturnya. Oleh karena itu tata cara atau kaifiyahnya tidak boleh sembarangan. Tidak boleh kita ngarang sendiri, tidak boleh kita buat aturan main sendiri, karena ini mandi ibadah. Mandi ibadah itu mandi yang sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah, seperti kaidah di dalam ibadah mahdhah. Tunggu perintah dan ikuti tuntunan. Tidak boleh ngarang sendiri. Nah, mandi ibadah ini kemudian lebih populer di masyarakat disebut dengan istilah mandi besar atau mandi wajib atau mandi jinabah. Tapi ada masyarakat kita yang kemudian ya menamakan juga dengan mandi keramas. Padahal berbeda antara mandi keramas dengan mandi jinabah, mandi wajib atau mandi besar. Orang yang keramas belum tentu dia mandi jinabah. Tapi orang yang mandi jinabah boleh jadi di dalamnya dia juga sekaligus keramas. Ya, jadi orang keramas itu belum tentu dia mandi ibadah, mungkin karena kepalanya banyak ketumbi, kotor, nah kemudian dia keramas. Tapi dia tidak mandi jinabah. Tapi orang yang mandi jinabah, mandi junub, mandi wajib, mandi ibadah, di dalamnya bisa jadi memang ada keramasnya. Nah, kalau kita akan membahasakan keramas itu kan mengguyur kepala dengan menggunakan sampo kan gitu kan. Padahal di dalam mandi jinabah itu tidak harus menggunakan sampo, tapi harus membasahi seluruh anggota tubuh. Nah, bagaimana kaifiyah mandi jinabah yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang dituntunkan oleh Rasulullah? Saya yakin Bapak, Ibu-ibu yang mengikuti kajian ini semuanya sudah pernah mandi jinabah. Kalau ada yang belum ya kebangetan. Ini pertanyaannya, apakah mandi jinabah kita itu sudah sesuai dengan mandi jinabah yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang dituntunkan oleh Rasulullah? Ini menjadi pertanyaan. Jangan-jangan selama ini mandi jinabah kita masih keliru. Karena kita jarang mendengarkan atau mendapatkan pelajaran tentang mandi jinabah ini. Jangan-jangan tadi dianggap mandi jinabah itu sama aja dengan keramas, padahal tidak demikian. Nah, oleh karena itu mari kita perhatikan bagaimana cara mandi jinabah yang dituntunkan oleh Rasulullah, seperti yang diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha di dalam satu riwayat yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Secara garis besar, urut-urutan dari mandi jinabah yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah: 1. Membaca basmalah sambil berniat karena Allah. Membaca basmalah boleh dilakukan di luar kamar mandi ketika akan masuk kamar mandi, atau jika sudah terlanjur masuk di dalam kamar mandi belum mengucapkan basmalah, maka basmalah cukup dibatin di dalam hati. Jadi membaca bismillah sekaligus berniat mau mandi jinabah. Kemudian yang kedua yaitu mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Diawali dari yang kanan sempurna sampai 3 kali, kemudian yang kiri sempurna sampai 3 kali. Telapak tangan. Mengapa telapak tangan? Karena telapak tangan kanan, telapak tangan inilah yang nanti akan digunakan untuk mengambil air. Ya, karena dulu mungkin tidak ada ciduk, tidak ada gayung, tidak ada shower, nah sehingga untuk mengambil air itu menggunakan telapak tangan. Dalam
riwayat dari Bunda Aisyah tadi disebutkan yabda'u yadaihi fayaksilu, memulai menuangkan air ke tangannya, kemudian membasuh kedua telapak tangannya. Sudah itu kemudian dilanjutkan dengan membasuh atau membersihkan farji dengan tangan kiri. Jadi diceritakan oleh Ibunda Aisyah, summa yafrigu biyaminihi ala shimalihi fayaktasilu farjahu. Kemudian menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya, kemudian digunakan untuk fayaktasilu farjahu. Digunakan untuk membersihkan farjinya. Dilakukan sebanyak 3 kali. Sesudah itu tangan kiri yang tadi digunakan untuk membersihkan farji dibersihkan dengan sabun, dibasahi, dibersihkan kembali. Kemudian yang keempat yaitu berwudu seperti tuntunan wudu sebelum sholat secara sempurna. Ibunda Aisyah menyebutkan summa yatawaddau wudu'ahu lis-sholah. Kemudian berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Jadi wudunya sempurna. Jadi wudu diletakkan di tengah-tengah. Jadi wudu tidak di awal mandi, juga tidak di akhir mandi, tapi di tengah-tengah sesudah membersihkan farji. Sesudah wudu kemudian memasukkan jari-jari tangan yang dibasahi dengan air pada pangkal rambut, ya, seperti orang menyisir rambut dengan tangannya, tapi jari-jari tangannya basah, digunakan untuk menyisir rambutnya sehingga terasa di pangkal-pangkal rambut itu basah. Summa yahudul ma'a wa yudhila asobi'ahu fi usuli sya'ri. Ya, kemudian mengambil air, kemudian jari-jari tangan yang tadi basah oleh air dimasukkan ke dalam pangkal-pangkal rambut. Nah, kemudian setelah dirasa sudah meresap ke dalam pangkal-pangkal rambut air itu, yang keenam menuangkan air ke kepala atau membilas kepala 3 kali dengan tangan atau ciduk ataupun shower. Hatta idza ro'a an qadis tabro'a hafana ala ro'sihi salasa yatin. Sehingga terasa di dalam kepalanya itu sudah basah, kemudian dituangkan air di atasnya sebanyak 3 kali. Jadi dibilas 3 kali guyuran. Nah, setelah itu kemudian mengguyur seluruh badan. Yang ketujuh, mengguyur seluruh badan dan meratakannya ke seluruh anggota badan, atau yang kita sebut ya mandi dengan digosok-gosok, boleh disabun badannya, dimulai dari anggota badan yang kanan. Summa afadhu ala sa'iri jasadihi. Disiram, diguyur semua anggota badannya. Baru kemudian yang terakhir yaitu membasuh, mencuci, membersihkan kaki, dimulai dari yang kanan 3 kali, lalu yang kiri 3 kali. Summa ghasala rijlaihi. Nah, inilah tata cara mandi yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan urut-urutannya harus seperti itu. Baca bismillah, kemudian mencuci kedua telapak tangan, kemudian membasuh, membersihkan farji, kemudian berwudu seperti wudu sholat, kemudian membasahi kepala. Yang berikutnya yaitu mengguyur seluruh anggota badan. Baru kemudian yang terakhir mencuci kedua kaki. Dan tata cara ini tidak boleh dibolak-balik. Tidak boleh mencuci kaki dulu atau mungkin wudhu dulu tadi, atau wudhunya terakhir, tidak boleh. Harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, Bapak Ibu, ada catatan ketika kita membahas tentang mandi ini. Mandi junub hanya dilakukan oleh seorang yang dalam keadaan junub sebelum ia melaksanakan sholat. Oleh karena itu, menunda mandi junub karena belum akan melaksanakan sholat, misalnya mau tidur atau mandinya nanti aja lah, maka hukumnya boleh. Meskipun demikian,
disarankan untuk berwudu terlebih dahulu. Nah, yang kedua, sesudah mandi jinabah, maka seorang telah suci dari hadas besar maupun kecil. Sehingga jika ia mau melaksanakan sholat, tidak perlu lagi berwudu, kecuali kalau dia berhadas kecil. Misalkan setelah selesai mandi, keluar dari kamar mandi, keluar angin. Nah, maka dia tidak mandi lagi, tapi cukup berwudu. Tapi kalau tidak berhadas kecil, tidak keluar angin, tidak menyentuh kemaluan, farji, tidak BAB, tidak BAK, ya maka tidak perlu berwudu lagi, sudah cukup baginya dengan mandi besar itu.